Sebenarnya dalam salah satu program yang kita buat itu sebenarnya sih sudah ada dalam pikiran saya pribadi. Ya sebab segala sesuatu hal dalam program-program seperti ini tanpa didukung dengan masyarakat, dengan pengurus, itu juga semua mustahil untuk berjalan. Jadi saya beranggapan bahwa program ini bukan saya pribadi yang menjalankannya, karena kita semua. Nah, untuk menjalankan program ini kan sebenarnya gini nih Pak, untuk program, yang namanya program itu dijalankan kalau kita asal ada kemauan. Kita kagak melihat dari status seseorang Pak. Kalau kita melihat status seseorang itu, kita akan lemah dengan sendirinya. Kalau program itu sebenarnya dijalankan dengan bersama-sama, asal ada kemauan dari semua pihak, siapapun RT-nya, siapapun RW-nya, kalau memang di hatinya ada sifat untuk membangun, pasti akan terwujud. Karena semua RT dan RW itu semuanya bagus kalau dalam kita membicarakan pekerjaan ya. Karena nggak ada yang namanya RT itu kerja nggak benar, RW itu kerja benar, itu nggak ada. Semuanya bagus. Cuman kalau kita punya potensi, kalau kita sanggup untuk membangun lingkungan, kenapa tidak? Karena saya pun kalau secara materi, saya juga nggak sanggup Pak. Karena kebetulan saya punya kawan di luar sana yang bisa saya korek-korek sedikit-sedikit, ya hasil dari analisa saya pribadi, ya saya ketemulah beberapa orang yang mungkin bisa membantu program-program RT ini berjalan dengan baik. Ya kebetulan untuk saat ini kan kita punya 2 program. Sebenarnya program pertama kita Pelampang. Pelampang ini kita programkan itu 1 tahun. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan support para RT juga, dari kawan-kawan RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, dan Pak RW juga mensupport, dan kita juga sudah komunikasi, ya alhamdulillah Pelampang ini terwujud. Sebenarnya sih sederhana ya, buat saya pribadi sederhana. Kalau saya ngomong muluk takutnya saya dibilang takabur, itu yang saya khawatirkan. Walaupun kita niat baik, pasti kan pro kontra itu ada Pak, dalam lingkungan. Tapi saya nggak berpikir seperti itu. Justru kita ini berpikir sebagai RT, sampai lagi RT itu pimpinan yang terendah ya, yang mungkin dikucilkan atau seperti itu. Menurut saya sih nggak perlu merasa dikucilkan untuk hal-hal seperti itu. Kita buktikan aja. Kalau segala sesuatu pekerjaan baik, insya Allah hasilnya baik. Nah ini saya berusaha untuk membuka mata para RT-RT se-Indonesia mungkin ya. Jangan merasa pesimis. Karena kalau niat kita baik, insya Allah di luar sana, di lingkungan kita pun pasti banyak orang yang baik yang akan terketuk hatinya. Asal kita terlihat program kita nyata atau tidak nyata. Nah di sini saya bukannya untuk membuktikan, tapi saya berusaha untuk apa yang saya lakukan pribadi bisa bermanfaat buat lingkungan, terutama khususnya buat RT 2 dan umumnya buat 1 RW. Jadi kan apa yang kita lakukan selama ini akan bermanfaat buat semua orang. Nah kalau untuk meyakinkan yang tadi Pak Mahmud bilang, untuk meyakinkan para donatur, itu sebenarnya sederhana sih Pak. Sebenarnya semua orang juga bisa ya. Karena saya orang bisnis, ya walaupun kecil-kecilan lah, mungkin saya banyak koneksi-koneksi teman-teman di sana. Ya itulah yang saya manfaatkan. Dengan kedekatan saya dengan beliau, ya alhamdulillah salah satunya Bapak Haris ya, yang membantu mensupport kita. Nah Pak Haris ini sangat luar biasa yang saya anggap, yang membantu setiap program RT, walaupun dia beda kelurahan sama kita. Nah, tapi ini saya sangat berterima kasih sama beliau, ya mudah-mudahan beliau ke depannya tidak bosan-bosannya membantu setiap program yang ada di lingkungan RW 9, khususnya di RT 2. Mungkin dari segi ini aja kita bisa melihat bagaimanapun juga kalau untuk mencapai suatu program itu harus ada kerja keras. Nah kerja keras itu bukan berarti saya pribadi, tapi kita harus tetap membentuk suatu tim kinerja. Nah jangan sampai suatu saat apabila para donatur sudah berbagi ke lingkungan kita,
membantu ke lingkungan kita. Setiap barang inventaris yang kita usahakan untuk ada, tapi tidak ada perawatan. Jangan sampai seperti itu. Makanya saya pribadi dan dibantu rekan-rekan pengurus itu kita membentuk yang namanya paguyuban. Nah, paguyuban ini nanti fungsinya banyak, Pak. Nanti kita mungkin setahun 2 tahun akan datang akan bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Ini salah satu program kita, program kemandirian namanya. Mudah-mudahan dengan adanya nanti Lampang ini berjalan, mungkin ambulan ini berjalan semuanya. Nanti di RW kita, saya pengen punya cita-cita. Ini saya anggap cita-cita pribadi saya. Jangan sampai ada lagi keluhan-keluhan yang berhubungan dengan finansial. Karena bagaimanapun juga orang yang sanggup untuk membantu orang itu adalah perbuatan baik. Kebanyakan orang sebenarnya bisa membantu, tapi ya itulah sensitif bicara yang ke arah situ semenit. Maaf, saya juga nggak mau meneruskan ya. Sebenarnya ya kita berbuat positif aja lah. Kita pengen paguyuban ini tujuan kita tetap tujuannya cuma satu, bisa membantu masyarakat sekitar khususnya di RW 9. Itu salah satunya. Mungkin itu aja. Kalau pandangan saya pribadi, kalau dalam keorganisasian memang ini sangat sulit ya Pak ya. Ya. Karena kenapa? Kita ini posisinya bukan di pekerjaan, tapi kita posisinya di lingkungan. Ya. Ini sensitif. Kalau bicara keorganisasian, makanya puncuk atasnya tuh harus kuat dulu. Nah, puncuk atasnya kenapa harus saya bilang kuat? Dia harus berpengalaman. Itu yang pertama, berpengalaman. Berpengalaman itu bukan karena dia status pekerjaan, status pendidikan, atau status ekonomi. Bukan itu menurut pengalaman. Pengalaman itu orang yang sudah punya mentalnya kuat, Pak. Dia nggak gampang sakit hati, nggak gampang tersinggung, dan mau bekerja keras. Kalau mindset itu 3 sudah dapat, insya Allah, semua program sebesar apapun yang nggak menurut orang lain nggak mungkin tidak terlaksana, pasti terlaksana, Pak. Nah, makanya saya pengen keorganisasian ini semuanya terbentuk dengan hasil yang baik. Hasil yang baik, tujuannya pun baik. Makanya ke depannya, walaupun kita dalam keorganisasian ini sifatnya ada beberapa kawan kita yang masih lemah, tapi kita tidak boleh menyingkirkan mereka. Tetap orang-orang ini harus kita rangkul dan kita ajak untuk bekerja sama. Dan kalau perlu, mungkin ke depannya ini akan kita ajak berbisnis pelan-pelan. Nah, mungkin dengan cara-cara seperti itu akan berjalan dengan baik. Jadi begini, kalau untuk manusia ini kan, kalau dalam mencari pemahaman ekonomi ada 2 macam pemahaman. Jadi karakter orang itu kalau saya anggap ada 2 macam. Ada jiwa karakter orang itu dalam berbisnis itu, dalam mencari uang ya. Itu ada yang sifatnya pekerja dan ada yang sifatnya pengusaha. Kalau orang yang sifatnya pekerja, wajib dia kadang-kadang punya berpikiran pasti mindsetnya uang. Tapi kalau orang yang punya mindset pengusaha, dia kalau asal dia punya jiwa sosial, pasti dia akan berkorban apapun bentuknya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan semuanya, karena kepala kita ini semua macam-macam ya. Yang penting yang ingin saya ciptakan itu bagaimana ke depannya segala sesuatu hal dalam organisasi ini kita buktikan pelan-pelan sambil berjalan. Insya Allah dengan bimbingan Pak RT 2, Pak RT 3, RT 4, RT 1 mungkin nanti kita untuk lintas RT-nya akan kita mainkan ya pelan-pelan supaya ke depannya organisasi yang kita jalanin ini paguyuban lah kasarnya, kita sudah bentuk paguyuban akan berjalan next 5 tahun akan datang atau selamanya. Makanya kita untuk ini kita menciptakan ladang bisnisnya dulu, Pak. Kalau udah ladang bisnis ini sudah tercipta, insya Allah ya saya selaku RT merasa optimis. Kenapa? Karena kalau kita nggak optimis, jalan kita sia-sia, Pak. Karena kita harus optimis. Insya Allah jalan keluarnya itu semua pasti ada. Dan satu lagi saran saya, semoga para RT yang lain juga bisa lebih bagus dibanding RT-RT yang lain lah. Kita saling berlomba secara positif dan tujuan kita sama untuk membantu lingkungan dan mempermudah
para masyarakat yang apabila ada kesulitan-kesulitan itu bisa kita backup. Di sini itu mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan semua hal yang ada dalam program dari lingkungan RT 2 ini bisa dimanfaatkan seluruh warga RW 9. Saya juga pribadi mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang ada yang salah, mungkin menyinggung perasaan satu sama lain, saya juga mohon maaf. Cuman tujuan saya cuma satu, Pak. Hanya ingin membantu masyarakat supaya bisa dimudahkan dengan kehadiran paguyuban ini. Karena saya berharap besar paguyuban ini kedepannya akan lebih baik dan kalau bisa berregenerasi selanjutnya akan lebih baik. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan kita dikasih kesempatan bertemu kembali dan kita dikasih kesempatan untuk bersilaturahmi dan kita selalu bisa jaga kekompakan. Jangan ada omongan-omongan sumbang lagi. Jangan ada yang namanya saling menghujat, jangan ada lagi yang saling dengki. Itu tidak baik. Kalau kita mau berlomba, ayo berlomba yang positif. Itu saya salut. Kalau ada yang lebih baik, monggo, itu bagus. Kita support kok. Siapapun orangnya yang untuk berbuat baik, itu pasti sih kita support. Kita support dan kita support. Kita jangan ada berpikiran yang macam-macam. Intinya satu hal yang perlu diketahui sama warga RW 9, semua program yang kita ciptain di sini tidak ada campur tangan warga. Kita semua anggaran, uang, berupa duit, apapun bentuknya, itu tidak ada satupun sepeser pun dari warga. Ini yang mau saya buktikan dan ini yang harus warga pada tahu bahwa insya Allah kita bisa. Dan mudah-mudahan paguyuban yang ada sekarang ini bermanfaat buat lingkungan. Silakan buat warga RW 09 yang mau membutuhkan pelampang pakai Pak. Insya Allah bagi yang nggak pun nggak apa-apa. Bagi yang mau monggo nanti temuin Pak Mahmud sebagai ketuanya. Ya mungkin itu aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.